Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muta'allimin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan kajian kemarin masalah tentang rukun sholat. Belum beres. Memang hadirin, persiapan sholat itu secara ijmal, secara global ada 83. Itu secara global, belum secara perinci. 83 itu 8 rukun sholat, syarat sholat 8, wajib dipenuhi, syarat sholat 8, tambah rukun sholat 17, wakila 14, wakila 13 sama baik, ditambah lagi sunat ba'ad, 7. Kalau sunat ba'ad hukumnya sunat, tapi apabila ditinggalkan tidak membatalkan sholat, melainkan sunat ditambal sujud syahwi. Tambah lagi sunat hayat 15, kama qala Imam Syafi'i. Kama qala Imam Ghazali lebih perinci, 40 Imam Ghazali sunat hayat. Jadi kalau misalkan kama qala Imam Ghazali lebih dari 83 persiapan sholat. Pembatalan sholat 14 wajib kita jauhi. Rukun sholat 17. Jadi pendapat Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i, persiapan sholat 83 secara global, belum perinci. Kemarin kita baru sampai ke rukun sholat nomor ke-14. Itu pun kalau tidak salah, saya lupa lagi soalnya. Sekarang tinggal nomor ke-15. Al-Khomisa Asyara. Adapun rukun sholat nomor ke-15 ialah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam duduk tasyahud akhir. Jadi membaca sholawat kepada Nabi itu termasuk rukun sholat. Adapun paling sedikit membaca sholat kepada Nabi di dalam rukun sholat, wa aqallus sholati ala nabiyyi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi itu cukup tuh, gugur tuh rukun sholat, Allahumma sholli ala Muhammadin. Hati-hati dengan tasdidnya. Tasdid di atas lam jalalah Allahumma, terus tasdid di atas mim Allahumma, sholli di atas lam, ala Muhammadin di atas mim lapad Muhammad. Karena kalau tasdidnya dilewat tidak sah sholatnya, karena tidak sah rukun sholat, karena sholawat termasuk rukun sholat. Wa yakfi sallallahu ala Muhammadin, boleh sholawatnya sallallahu ala Muhammadin, boleh, cukup. Cuman disunatkan mendatangkan lapad asyadatu. Apa itu asyad? Sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya kita aja kalau misalkan ke ulama, ke orang soleh, masa kita langsung panggil nama? Jadi ada akhlak, ada tata cara, ada adab, apalagi ini kepada afdolul makhlukot, makhluk yang paling utama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa langsung dengan nama? Makanya disunatkan, wa yusannu, disunatkan membaca asyadatu. Apa itu asyadatu? Yaitu membaca sayyidina. Sayyidina itu panutan kita.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sunat apa itu? Sunat hayat. Sunat hayat. Jadi membaca misalkan Allahumma sholli ala sayyidina, membaca sayyidina, kita mendapat pahala sunat hayat. Sunat hayat kalau diumpamakan ke manusia seperti alis. Gak pakai sayyidina, sah sholatnya, sah. Sah, cuman kalau misalkan diumpamakan manusia tidak ada alisnya. Kalau manusia nggak ada alisnya, waduh kayaknya kurang pantas. Kurang pantas. Nggak ada alisnya. Terus nggak pakai baju. Misalkan kita ke mall pakai kolor, baik nggak pakai baju, kayaknya kurang pantas. Kalau mau tidur pakai kolor mungkin agak pantas, orang nggak ada yang lihat. Kalau ke mall, contoh mau main, terus kita ke undangan, ke acara walimatul arus, pakai kolor, dikira orang, wah katanya ini mau rada. Nah sunat hayat kalau nggak dibaca, walaupun tidak sunat ditambal sujud sahwi, karena memang bukan sunnah ba'ad, tapi tetap itu ada padilahnya, ada padilah, ada keunggulan. Seperti baca ta'ud sebelum Al-Fatihah itu sunat hayat. Ngangkat tangan mau takbiratul ihram nanti satu persatu. Sekarang yang rukun dulu, yaitu rukun sholat nomor ke-15, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammadin, sah sholatnya. Tapi disunatkan mendatangkan lafaz sayyidina, karena itu sunat hayat. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu yang rukun. Yang lebih afdol lagi disunatkan membaca sholawat Ibrahimiyah. Itu yang sunat, yang afdol. Jadi yang lebih sunat lagi, yang afdol, yaitu mendatangkan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan selanjutnya. Itu lebih afdol mendatangkan sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau kita berbicara rukun tanpa berbicara sunat, sah sholat, mendatangkan di dalam rukun sholat yang nomor ke-15 cukup Allahumma sholli ala Muhammadin, atau tadi sallallahu ala Muhammadin, payakti, maka cukup, yakni sah sholatnya. Cuman tadi kalau nggak pakai sunah-sunah ada yang kurang. As-sadisa asyara, adapun rukun sholat nomor ke-16 yaitu as-salamu, membaca salam. Wa syurutuhu asyaratun, syarat membaca salam rukun sholat yang nomor ke-16 ada 10. Jadi syarat membaca assalamualaikum di dalam sholat, yakni rukun sholat yang nomor ke-16 ada 10 syaratnya. Al-awalu al-ityanu bi'al. Yang pertama disyaratkan harus mendatangkan al. Jadi harus ada alif lam ta'lifi disebut. Ma'rifat. Assalamualaikum. Jadi harus pakai al. Fala yakfi salamun alaikum. Tidak sah, tidak cukup hanya dengan lafaz salamun alaikum atau salamu alaikum. Tidak memakai alif lam. Kenapa? Li'adami urudihi, karena tidak kewarid. Tidak ada dari sananya. Dari sana dari mana? Dari Rasulnya. Karena hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, itu dasar hadis. Bersolatlah kalian semua kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana yang telah kalian lihat tentang sholatku, kata Rasul, sebagaimana aku melaksanakan sholat. Dilihat oleh para sahabat. Sahabat punya murid, muridnya. Tabi'in punya murid. Tabi'in punya murid. Para imam mujtahid punya murid, mujtahid fatwa.
Mujtahid fatwa, punya murid mujtahid tarjih, terus ke bawah ke ulama, pengarang mu'alif kitab. Jadi syarat salam harus dengan assalamualaikum, itu yang pertama. Jadi jangan assalamualaikum. Nah, tidak sah itu sholat. Tidak sah sholat sama dengan tidak sholat. Apabila sholatnya tidak sah sama dengan tidak sholat. Sama baik tidak melaksanakan sholat. Karena tidak sah sholatnya. Wasani, dan yang nomor kedua, syarat membaca assalamualaikum yaitu harus dengan kaful hitom. Jadi harus kaf hitom. Jadi assalamualaikum. Palayakui jadi tidak boleh assalamualaihi, ada jarang. Assalamualaiha, ada jarang. Jadi harus pakai kaf hitom. Berarti assalamualaihim, assalamualaihima, assalamualaihi. Nah itu tidak sah. Tapi jarang ya. Jadi harus pakai kaf hitom, itu hitom. Asalisu, adapun syarat assalamualaikum nomor ketiga yaitu harus dengan mimul jam'i, harus pakai mim jama'. Tidak boleh dengan selain mim jama'. Mana mim jama'? Seperti lapad assalamualaikum jama'. Tasmiyah nggak boleh, mim tasmiyah seperti assalamualaikuma, tidak boleh. Atau misalkan mufrad assalamualaika, tidak boleh. Jadi tidak sah, tapi jarang. Yang nomor keempat, syarat nomor keempat membaca assalamualaikum di dalam sholat yaitu harus bil arabiyyati in qadara 'alaiha. Harus dengan bahasa Arab apabila mampu mengucapkan pada kalimah Arab. Wa ila, apabila tidak mampu, sama sekali tidak mampu mengucapkan dengan Arab, tarjama, maka boleh diterjemahkan. Wa ayatalafado, dan harus mengucapkan dengan sesuai terjemah assalamualaikum. Wah, benar-benar nggak sanggup di bahasa Arab. Jadi seandainya ada orang mungkin Cina atau apa, orang Korea, kan kadang-kadang logatnya kita beda. Kalau tak kita mah gampang. Kalau orang misalkan Korea, orang Inggris baru masuk Islam, belum sempat belajar. Dia kalau bahasa Indonesia bisa terjemahkan baik, asal dengan terjemah sesuai terjemah lapad assalamualaikum. Berarti pas begitu ngucapin salam, adapun keselamatan buat engkau kalian semua pakai jama'. Jadi keselamatan. Nah, jadi harus pas. Assalamu, adapun keselamatan semoga tetap kepada kalian semua. Jadi in qadaro, apabila mampu dengan bahasa Arab. Wa ila, apabila tidak mampu tarjama. Berarti ini penjelasannya bagi orang mu'alaf yang belum sempat belajar sholat, sedangkan begitu masuk Islam tetap kan sudah wajib sholat. Disebutnya apa itu? Disebutnya bodoh makdur. Bodoh makdur itu yaitu orang baru masuk Islam, belum sempat belajar ilmu agama, itu diampuni itu. Palayakfi al-amanu alaikum, tidak cukup misalkan dengan al-amanu alaikum, jarang. Jadi harus bahasa Arab. Syarat nomor kelima, al-khomisu ayyusmi'a bihi nafsahu haitsulamani aminas sam'i. Syarat nomor kelima, harus bisa mendengar diri kita kepada lapad assalamualaikum dari mulai hamzahnya, hamzah lam yang disebut al tadi, terus sin, lam, alif, mim, ain, lam, iya, kaf, mim, harus semua huruf harus kedengaran oleh diri kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, palau hamasabihi, apabila kita cuman berbisik, nah ada yang hilang, ngebisik doang, tidak sah sholat. Jadi palau hamasabihi haitsu lam yusmi bihi nafsu lam yu'tadda bihi fatajibu ada Tuhan. Apabila misalkan kita berbisik, assalamualaikum, nah wajib diulang lagi. Kalau tidak diulang lagi batal sholat. Misalkan assalamualaikum, dia malah keburu kencing ke kamar mandi, kebelat karena, nah itu udah batal.
harus urus ulang lagi di masalah. Tapi kalau masih misal assalamualaikum, mikir kita ada jeda, waduh perasaan nggak kedengeran ini sholat tadi salamnya, ulangi wajib. Fayajibu i'adatuhu, wajib kita mengulangi assalamualaikum, mending kedengeran baik sama telinga. Yang nomor keenam, syarat membaca assalamualaikum yaitu harus ayyuwaliya baina kalimataini, harus berturut-turut antara dua kalimah assalamu dan lafaz alaikum. Tidak boleh ada jeda. Bi an sakata sukutan tawilan au qasiran. Apabila misalkan ada jeda, ada diam sejenak, terpotong-potong, assalamu, diam dulu, ngelamun dulu, ngelamun dulu baru alaikum, tidak sah. Jadi harus ittisol. Biasanya yang kebanyakan tahu ittisol di ijab qabul nikah. Kalau ittisol sah. Ittisol itu harus ittisol. Sama dalam lafaz assalamu dan lafaz alaikum harus ittisol, tidak boleh intisol. Sama dengan ijab qabul nikah, ijab qabul jual beli harus ittisol. Jadi yang dimaksud ittisol bukan berarti harus satu napas. Apabila terpotong tadi sekalipun dengan sedikit, ada diam sedikit, dorro maka madarat, yakni tidak sah. Syarat nomor ketujuh yaitu ayati bihi min julusin au badalihi. Posisi membaca assalamualaikum harus dalam posisi duduk tawaruk atau gantinya duduk tawaruk. Seperti yang nggak mampu duduk berarti duduk iftiros. Kalau sholatnya nggak sambil duduk berarti gantinya duduk. Tadi orang yang sholat sambil miring. Jadi posisinya membaca salam harus sambil duduk atau gantinya duduk. Syarat nomor ketujuh, syarat membaca assalamualaikum, nomor kedelapan. Nomor ketujuh tadi harus posisinya harus sambil duduk. Yang nomor kedelapan ayyakuna mustaqbilal kiblati bisodrihi. Jadi posisi membaca assalamualaikum yaitu harus posisi menghadap kiblat. Jadi assalamualaikum masih menghadap kiblat. Jadi jangan misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlalu jauh, robah dada. Nah itu tidak sah, batal langsung sholat. Kalau misalkan assalamualaikum, makanya assalamualaikum jangan dulu ngelirik. Warahmatullah sunat ngelirik tadi ke kanan dengan ukuran yusanu ayyal, tapi tabihi pil ulayaminan hatayaro man khalfahu khaddahu. Sunat begitu membaca warahmatullah. Nah pipi kita seukuran kelihatan orang yang di belakang kita. Jadi cukup kelihatan pipi kanan. Kalau lagi kita misalkan yang ke kanan, yang ke kiri sama. Ukuran sunatnya itu ukuran kelihatan pipi kita, pipi kiri kita yang di orang yang di belakang kita. Jadi posisi membaca assalamualaikum harus posisi dadanya ke kiblat. Bagi orang sholatnya sambil tadi yang biasa yang duduk tawarruk. Jadi jangan kebanyakan begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh drok pinggang sambil didrok-dokin. Nah itu kan berubah kiblat. Berubah kiblat dada. Berubah kiblat. Jadi kalau misalkan assalamualaikum warahmatullah, nah kentut, oh udah sah itu. Karena salam yang kedua itu sunat. Nengok ke kanan seukuran pipi kita kelihatan yang di belakang kita, pipi kanan kita itu hukumnya apa? Sunat hayat, bukan sunat badan. Sunat hayat tadi. Jadi kalau manusia tadi alis. Jadi walaupun misalkan diam baik ini assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi, atau cuma sekali assalamualaikum warahmatullahi, udah sah. Nggak ngusap ini sah, karena ngusap kan disunatkan itu ngusap wajah, bukan nyium. Kebanyakan nyium, sebagian orang nyium. Nah bukan nyium, ngusap, diusap. Jadi disunatkan diusap, bukan nyium, diusap. Itu sunat apa? Sunat hayat.
Sunat. Jadi andai kan misalkan kalau kita lagi berbicara rukun, berbicara asal sah, nggak ngusap, nggak ngelirik, yang penting tidak batal, yang penting rukun gugur. Tapi kalau kita berbicara sunnah, berbicara fadilah, ya emang seharusnya dilaksanakan. Karena tadi ada kurang. Kalau misalkan sunat nggak dilaksanakan, sekalipun sunat hayat, berarti ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Assalamualaikum, posisi kiblat, warahmatullah. Nah, kita ngelirik ke kanan seukuran pipi kanan, kita kelihatan yang di belakang. Terus assalamualaikum, posisi ke kiblat, warahmatullah ke kiri. Nah itu sunat. Terus ngusap wajah, ngusap wajah. Bahkan ada bacaan-bacaan yang kewarid seperti assalamualaikum warahmatullah as'alukal jannah, sunat. Assalamualaikum warahmatullah wa'udzubika minan nar, sunat. Nah, baru misalkan kita begitu ngusap wajah, sunat. Allahumma dahab anil hamma wal hajan wa a'udzubika minal jubni wal buhli wal kasri wa ghalabati dain wa qahrir rijal. Nah, itu juga sama disunatkan. Dan banyak-banyak lagi sunat-sunat yang lain di bacaan-bacaan. Tapi cukup tadi begitu misalkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan ke kiri, itu udah cukup sunat hayat. Jadi sholat kita sudah tidak ada yang cacat. Adapun membaca wa barakatuhu itu malah makruh. Ditambah wa barakatuhu itu makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Itu mah gagah, pakai maghfiratuh sekarang. Nah itu makruh. Sekalipun menyolatkan mayit makruh. Makanya nyolatin mayit harus pakai wa barakatuh. Nggak ada makruh. Makruh pakai wa barakatuh makruh. Jadi kewaridnya assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah. Jadi kalau pakai wa barakatuhu itu makruh. Tapi kalau misalkan ngucapin salamat tuh sunat tuh. Kita ketemu nih misalkan saya sama Bapak Ustadz guru kita Bapak Haji Jamaluddin, pas saya ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, nggak apa-apa tuh, bagus tuh. Cuma nanti yang jawab harus sama tuh, minimal harus sama tuh. Karena paling puncak sampai wa maghfiratuh, nanti yang jawab berarti harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nggak boleh tuh sampai wa barakatuh itu, harus ditambah. Jadi harus sama. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi apabila dikasih hormat dengan salam, karena assalamu tahiyatul muslimin. Jadi sebenarnya dengan mengucapkan assalamualaikum itu penghormatan bagi orang muslim, itu cara paling istimewa menghormati umat muslim dengan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum asyrafut tahiyat. Bahwa assalamualaikum ini berbicara di luar sholat. Mohon maaf ya tadi, cuman karena lafadznya kan sama assalamualaikum. Jadi assalamualaikum juga kan termasuk rukun sholat. Tadi nomor ke-15. Nomor ke-16. Bahkan assalamualaikum di luar sholat, kita bercerita di luar sholat, itu termasuk penghormatan untuk seorang muslim. Bahkan afdalut tahiyat, paling utama, paling unggul, paling istimewa tata cara menghormati umat muslim dengan mengucapkan assalamualaikum. Apabila misalkan kita ada yang mengucapkan assalamualaikum, kalau secara misalkan kita sendiri adanya posisinya sendiri, hukumnya wajib, fardu ain. Misalkan ada orang ngucapin salam assalamualaikum, masing-masing yang ngucapin misalkan satu orang, kitanya yang dengar cuman satu orang, posisinya misalkan seorang, itu wajib tuh. Kalau nggak dijawab dengan waalaikumsalam atau waalaikumsalam, dosa itu dosa, karena fardu ain. Tapi kalau yang misalkan yang diberi salamnya itu ada 3 orang atau misalkan ada 2 orang, karena aqallul jam'i salasun.
paling sedikit, banyak disebut banyak itu paling sedikit kata ulama 3. Wakila ada lagi yang berpendapat aqallul jam'i isnani 2. Jadi 2 udah termasuk banyak. Jadi misalkan ada 2 orang diberi salam assalamualaikum, cukup salah satu, fardu kifayah. Misalkan saya mengucapkan assalamualaikum kepada hadirin, misalkan begitu. Nah, cukup salah satu dalam artian udah gugur itu karena fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu saqatul haraju an fi'lil baqi. Sama dengan salat berjamaah. Salat berjamaah yang 5 waktu. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Cukup ada salah satu yang berjamaah misalkan satu kampung. Nah, yang lain tidak berjamaah, cuman misalkan dohor masing-masing di rumah, nah nggak dosa. Satu kampung tidak ada berjamaah. Coba satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, yastaroku jami'an fil ma'sam, semua dosa. Makanya kita harus berterima kasih sama orang yang rajin ke masjid sholat berjamaah. Karena tadi yang sholat di rumah berarti gimana? Ketutup dosanya, ketutup. Dalam artian udah gugur tadi kewakili. Sama begitu juga dengan assalamualaikum. Apabila misalkan yang diberi salamnya banyak, ya cukup salah satu gugur. Itu lagi berbicara di luar sholat. Adapun di dalam sholat tadi 10 syaratnya salam. Ada 10. Sekarang tinggal nomor ke-8 harus posisi dah menghadap kiblat. Nomor ke-9 atasi'u ala yaksida bihi ghairuhu. Jadi tidak boleh bermaksud kepada selain membaca salam. Dalam artian tujuannya hanya melaksanakan rukun sholat, yaitu tahallul. Tahallul itu tadi beres dari sholat, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum, tahallul tadi. Pakot, hanya itu aja, tidak boleh bermaksud yang lain-lain. Jadi jangan bermaksud selain itu. Jadi apabila bermaksud selain itu, maka lam yasih, tidak sah sholatnya. Jadi harus bermaksud, cukup hanya melaksanakan rukun sholat mengucapkan assalamualaikum. Itu syarat nomor ke-9. Yang nomor ke-10 yaitu al-asru alla yazida fihi alal wawi ziyadatan taghayyurul makna. Tidak boleh menambahkan huruf seperti yang bisa merubahkan makna. Seperti apa? Seperti lafaz assalamu wa alaikum. Jadi misalkan assalamu wa alaikum pakai wawu. Nah, assalamu wa alaikum, nah pakai wawu. Nah itu tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi kalau misalkan pakai wawu assalamu wa alaikum tidak sah karena merubah makna. Beres syarat salam rukun sholat nomor ke-16 yaitu membaca assalamualaikum, syaratnya 10 tadi. Hati-hati apabila tidak kedengaran sama telinga. Nah itu seperti rukun-rukun qauli itu wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Adapun rukun sholat yang terakhir nomor ke-17 adalah tartib. Tartib itu nyusun. Jadi nyusun dari mulai takbiratul ihram. Jadi nyusun. Apa dalilnya tartib? Dalilnya tartib karena yaitu ittiba ma'a khabari shallu kama ra'aitumuni usolli tadi. Jadi dalilnya ittiba, yakni taat kepada Rasulullah SAW atas dasar hadis shallu kama ra'aitumuni usolli, itu dalilnya. Jadi beres rukun salat, tinggal kita membahas sunat-sunat salat, syarat salat. Insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah kita ulangi lagi masalah salat daripada syaratnya, terus sunat-sunatnya, makruh-makruhnya, dan pembatalannya. Karena memang tadi ada 83 persiapan kita untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai sholat kita tidak didasari dengan ilmu. Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu.
setiap ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka amaluhu, amalnya, ibadahnya, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Mudah-mudahan ada manfaatnya bil khusus bagi saya pribadi, umumnya buat hadirin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ikuti ta'lim. Ini hal yang sangat penting untuk memperbaiki ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Jangan dari dulu begitu-begitu aja. Kadang-kadang mungkin ada, iya ya, dulu nggak tahu, baru dengar nih kayak gini. Nah, ini untuk menambah wawasan kita, untuk memperbaiki sholat kita, ya. Karena yang pertama nanti ditanya, amalan kita itu sholat kita akan ditanya nanti. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh guru kita bisa kita amalkan dalam rangka memperbaiki ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita bermunajat kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah hajat-hajat kita yang belum terpenuhi. Moga-moga Allah segera memenuhi. Kalau ada sanak famili kita, anak cucu yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah segera sehatkan. Anak-anak yang lagi belajar, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kemudahan dalam belajar, dicerdaskan dalam memahami ilmu Allah. Untuk itu mari kita bacakan Al-Quran untuk menguatkan doa-doa kita. Ala adhibiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل جداتنا ولأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع، ونعوذ بك من القلب لا يخشى، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ونعوذ بك من الدعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت
الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.